Asin roh madihamu dohot dame, asian ni bata-mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali pada bulan yang baru dengan semangat baru dan sukacita baru yang dianugerahkan Tuhan buat kita, yaitu pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 yang tertulis dari Yesaya pasal 61 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ai songon tano na manubuhon suaswanan, cala songon porlak na pasibur tubu boni na sinaburhot tusi, ikon songonido patubuon ni Jehovah hatigoran, dohot puji-pujian diadupan ni sadok akka parbegu. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sering sekali di dalam kehidupan kita iman kita menjadi terganggu ketika terjadi ketidakadilan, ketidakbenaran. Seolah-olah Tuhan kita anggap vakum, tutup mata, pasif, dan ungkapan-ungkapan lainnya sebagai bentuk ketidakpedulian Tuhan atas ketidakbenaran, perlakuan tidak adil yang kita alami dan kita hadapi. Kita sering menjadi apatis, menjadi pesimis ketika melihat ketidakbenaran, ketidakadilan, apalagi ketika hal itu dilakukan oleh orang-orang yang kuat, pihak-pihak yang berkuasa, sehingga kita hanya pasif, berserah tanpa berbuat apa-apa. Kita tidak mau berjuang atas kebenaran di dunia ini, dan kita hanya menuntut Tuhan yang bergerak menghadirkan keadilan dan kebenaran, seolah-olah keadilan dan kebenaran itu hanya merupakan tugas dan tanggung jawab Tuhan, dan kita hanya berpangku tangan dan diam belaka. Ada sebuah anggapan yang salah ketika kita menganggap bahwa itu hanya merupakan tugas Tuhan, seolah-olah Tuhan itu tutup mata atas peristiwa, atas kejadian ketidakadilan itu. Apalagi ketika ketidakadilan, ketidakbenaran itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam nats ini Yesaya menyampaikan dengan tegas tentang peran dan andil Tuhan. Tidak sedetik pun Allah itu vakum. Tidak sedetik pun Allah itu berdiam diri. Yesaya menyampaikan bahwa Tuhan akan menumbuhkan kebenaran ibarat seperti bumi yang memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, yang tidak langsung tumbuh, namun atau mungkin besar atau mungkin tinggi, namun lambat laun, namun pasti keadilan dan kebenaran itu terwujud dan terjadi, meskipun harus menjalani proses yang cukup lama di dalamnya. Itu yang dialami oleh umat itu, di mana meskipun menurut ukuran kemanusiaan mereka, pekerjaan Tuhan itu sangat lambat sekali. Mereka membutuhkan gerak cepat dari Tuhan atas apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi dengan perhambaan, dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Itu dari sudut dan ukuran kita. Itu yang dialami oleh umat Tuhan itu, di mana meskipun menurut ukuran kemanusiaan mereka, pekerjaan Tuhan itu begitu lambat oleh karena pembuangan yang mereka alami selama 70 tahun. Namun ingatlah, itu yang disampaikan oleh Tuhan, bahwa sekuat apapun, sehebat apapun mereka, dengan siapapun mereka berkoalisi, tidak akan mampu mendahului rencana dan maksud Tuhan dalam meraih kebebasan mereka. Itu betul-betul anugerah dan kemurahan Tuhan. Memang kebenaran itu adalah mutlak milik dan kepunyaan Allah.
maka kita diajak untuk ikut serta di dalamnya. Kita diajak untuk bagian dari Allah dalam menghadirkan, memperjuangkan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Dan baiklah kita mau dan bersedia dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya dalam menegakkan keadilan, kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Lihatlah para tokoh-tokoh pejuang kebenaran dan keadilan. Meski hal itu berat dan sulit, bahkan kadang-kala mereka harus menderita, bahkan kadang-kala mereka harus mengorbankan nyawa mereka demi memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Seperti halnya Martin Luther King Jr. dan juga Nelson Mandela. Tapi lihatlah, meski sepertinya lambat, tetapi kebenaran itu terwujud dan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Karena memang Allah menghendaki demikian. Allah berpihak kepada kebenaran. Allah berpihak kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, yang menderita oleh karena perlakuan orang-orang yang kuat. Mereka bertindak sewenang-wenang. Karena itu, marilah menjadi bagian pencipta sejarah akan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Ingatlah, ketika kita berjuang untuk kebenaran, sesungguhnya kita bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Terpujilah nama Tuhan, Sang kebenaran yang sejati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.